Hai Vivanian, sebentar lagi tahun baru Imlek tiba nih. Sudah siap menyambut kemeriahannya? Dalam tayangan Jelajah Jakarta kali ini, saya akan mengajak Vivanian jalan-jalan ke kawasan yang berasa banget suasana Imleknya. Ini dia. Kawasan Pecinan Petak 9, Jakarta. Kawasan Petak 9 merupakan salah satu destinasi wisata belanja favorit di Jakarta. Di sepanjang kawasan ini terdapat beragam kios bernuansa budaya etnis Tionghoa yang siap memanjakan hasrat belanja Vivanian. Tempat pertama yang menarik perhatian saya dengan dominasi warna merahnya adalah deretan kios aksesoris ini. Wah, cantik ya Vivanian. Ada lampion beragam ukuran, gantungan kunci dengan beragam bandulannya yang menggemaskan, amplop angpau, sampai dengan replika bunga sakura seindah ini. Tidak hanya menarik dipandang mata, beberapa aksesoris yang dijual di sini juga memiliki filosofi tersendiri. Salah satunya adalah aksesoris garland ini nih Vivanian. Nah Vivanians, ini dia nih yang namanya garland. Garland ini biasanya dipasang di pintu-pintu depan rumah orang-orang yang merayakan sedang Imlek karena mereka percaya dengan memasang garland ini akan datang keberkahan, kemudahan, dan kelancaran di dalam kehidupan. Kita pindah ke tempat selanjutnya yuk. Selain berburu pernak-pernik di kios-kios aksesoris tadi, di kawasan ini Vivanian juga bisa memborong pakaian dengan ukuran yang beragam. Mulai dari pakaian anak-anak hingga pakaian dewasa. Karena sio yang berlaku untuk tahun baru Imlek kali ini adalah sio monyet dengan unsur api, maka pakaian yang dijual pun kebanyakan bergambar seperti ini. Ya sudah. Aku beli yang ini Vivanians. Selanjutnya, kita mampir ke pedagang seafood unik khas tahun baru Imlek yuk Vivanian. Ini dia, hewan laut teripang. Oke Vivanians, jadi teripang ini adalah salah satu makanan khas yang selalu ada ketika Imlek akan tiba ya Bu ya. Iya, betul. Teripang ini punya beberapa nama. Ada yang menyebutnya lintang laut, ada yang menyebutnya timun laut, dan kalau orang-orang Cina bilang ini namanya hai som. Dan teripang ini bisa dimasak untuk atau diolah untuk masakan apa aja nih Bu? Boleh, boleh, Sop, capcay, sapu tahu, oh bisa diolah banyak gitu ya Bu ya. Berarti cara ngolahnya itu gimana Bu? Direbus? Direbus? Ini dipotong? Teripang-teripang yang dijual di kawasan ini kebanyakan berasal dari perairan Kalimantan dan Bangka. Dengan harga jual sekitar Rp500.000 sampai dengan Rp800.000 per kilonya. Vivanian tidak perlu khawatir jika ingin membeli teripang ini dalam jumlah banyak. Karena hanya dengan penyimpanan menggunakan rendaman air dan es batu, kesegaran teripang-teripang ini dapat bertahan selama kurang lebih 1 bulan. Nah, kalau kue yang satu ini, Vivanian pasti sudah tidak asing lagi kan? Ya, kue keranjang. Kue bercita rasa manis ini juga banyak dijajakan di kawasan ini dengan ukuran dan harganya yang beragam. Menjelang Hari Raya Imlek, penjualan kue berbahan dasar tepung ketan dan gula ini mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut masyarakat Tionghoa, kue ini menjadi makanan wajib saat tahun baru Imlek karena mengandung makna kerukunan, persatuan, dan tekad bulat dalam menghadapi tahun yang akan datang. Puas mengunjungi kios aksesoris, pakaian, dan kuliner, sekarang saya akan mengajak Vivanian mengunjungi salah satu bangunan kelenteng tua yang merupakan salah satu cagar budaya, masih di kawasan Petak 9 ini. Kelenteng Cinteyen Wihara Dharma Bakti. Suasana damai begitu terasa saat saya memasuki rumah ibadah dengan dominasi warna merah ini. Meskipun sisa-sisa kebakaran masih tampak di beberapa bagian bangunannya, kelenteng ini tetap siap menyambut umat maupun wisatawan yang berkunjung.
Seperti apa cerita selengkapnya tentang kelenteng ini? Kita tanya-tanya langsung ke pengurusnya yuk Vivanian. Oke Vivanian, sekarang saya sedang berada bersama salah satu pengurus dari wihara ini, yaitu Pak Yui ya Pak ya? Oke, kita mau tanya-tanya nih Pak tentang sejarah wihara ini yang katanya sudah berusia lebih dari 400-an tahun ya Pak ya? Ya, lebih kurang. Oke. Jadi wihara ini namanya adalah Wihara Dhamma Bakti atau Kelenteng Cinteyen yang merupakan kelenteng tertua di Jakarta. Kalau kelenteng ini dibangun lebih kurang abad ke-17 ya, tahun 1600-an oleh seorang ethan Tionghoa yang bernama Kue Hun. Dibangun untuk menghormati Dewi Kuan Im. Barang peninggalan tertua dari kelenteng ini adalah meja sembahyang ini nih Vivanian. Menurut cerita pengurus setempat, saat peristiwa geger pecinan tahun 1740 silam dan kebakaran hebat tahun 2015 lalu, meja sembahyang ini berhasil diselamatkan dan masih digunakan hingga saat ini. Lalu bagaimana ya cerita selengkapnya tentang peristiwa kebakaran di kelenteng ini? Kalau kebakaran itu kan kemarin terjadi Maret 2015, itu ada dua versi, ada yang bilang penyebabnya karena lilin, ada juga yang bilang karena korsleting listrik gitu. Yang berhasil diselamatkan ya Buddha Rupang yang utama, inti dari kelenteng Cinteyen ini itu Dewi Kuan Im. Dan juga Chenso Kuan Im berhasil diselamatkan, yaitu Kuan Im tangan 1000. Kemudian Buddha Rupang Kuan Kong yang kecil-kecil itu berhasil diselamatkan. Rencananya, renovasi keseluruhan bangunan yang terkena dampak kebakaran akan segera dilakukan agar pelayanan kelenteng ini dapat lebih maksimal. Nah Vivanians, walaupun belum sepenuhnya selesai bangunan ini direnovasi pasca kebakaran, namun antusias dari pengunjung, umat, dan wisatawan tetap tinggi, apalagi menjelang Tahun Baru Imlek. Oke Vivanian, sekian dulu Jelajah Jakarta kita kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya di Jelajah Jakarta. Selamat Tahun Baru Imlek, bye-bye!